Dokter Ihsan lah yang dapat menyembuhkan cucuku ini. Tapi qadarullah, Dokter Ihsan itu sangat jauh tempatnya dan aku tidak memungkinkan untuk membawa cucuku ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alki yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana puasanya teman-teman? Semoga masih kuat dan tetap semangat ya. Oke, hari ini dengan Mizahra akan membawakan cerita tentang doa yang selalu diulang-ulang. Oke teman-teman, ini kisah nyata teman-teman dari negara Pakistan. Pada saat itu ada dokter yang bernama Dokter Ihsan. Dokter Ihsan adalah seorang dokter spesialis. Pada saat itu Dokter Ihsan sedang terburu-buru untuk pergi ke airport karena pada saat itu Dokter Ihsan ini ingin mendatangi sebuah seminar dunia tentang kedokteran. Dan di mana Dokter Ihsan itu adalah sebagai narasumbernya. Setelah di pesawat, setelah 1 jam di pesawat mengumumkan bahwa ada trouble pada pesawat itu. Mau tidak mau, pesawat itu harus mendarat ke airport terdekat. Lalu mendengar berita itu, Dokter Ihsan menghampiri kru pesawat. Saya ini dokter spesialis, tiap menit nyawa manusia tuh bergantung ke saya. Kalian membuat saya menunggu selama 16 jam. Ya Allah, kata Dokter Ihsan kepada pegawai pesawat. Lalu pegawai bilang seperti ini, dokter, kalau dokter mau cepat, dokter bisa menyewa mobil karena kota tujuan dokter itu ada sekitaran 3 jam dari airport sini, katanya gitu. Mendengar jawaban dari pegawai pesawat, Dokter Ihsan menyetujui. Lalu Dokter Ihsan terburu-buru mencari sewa mobil nih teman-teman. Singkat cerita, Dokter Ihsan mendapatkan sewa mobilnya. Baru 5 menit perjalanan, ternyata hujan deras teman-teman. Hujan, banyak petir, di luar itu langit sangat gelap, sehingga di dalam mobil itu kita melihat keluar pun kurang jelas. Oke, setelah itu berjalanlah selama 2 jam perjalanan. Dokter Ihsan sudah mulai merasa bahwa mereka tersesat dan juga sudah mulai lelah badannya. Setelah itu terlihat sebuah rumah kecil teman-teman. Rumahnya itu sangat kecil dan memang sepertinya tidak ada listrik ya, karena sangat gelap. Dihampirilah rumah kecil itu, diketuklah oleh Dokter Ihsan. Terdengarlah suara wanita tua. Silahkan masuk. Siapa ya? Wanita tua itu membukakan pintu untuk Dokter Ihsan. Maaf, saya ingin meminjam telepon. Apakah kamu tidak lihat bahwa di sini tidak ada listrik dan juga saya tidak mempunyai telepon? Kenapa nak? Saya tersesat bu. Masya Allah. Ya sudah, kalau seperti itu silahkan masuk. Lalu akan saya buatkan teh dan sedikit makanan untuk kalian beristirahat sejenak, kata wanita tua itu teman-teman. Masya Allah, baik banget ya. Lalu Dokter Ihsan pun masuk teman-teman ke rumahnya. Terlihat di sana rumah yang sederhana dan ada satu anak kecil yang terbaring sedang tidur. Setelah disuguhkan makanan,
Dokter Ihsan pun memakan hidangan dari nenek tua itu. Lalu nenek tua pun melakukan sholat dan berdoa hingga lama sekali. Terlihat bahwa seperti sedang gelisah, teman-teman. Kenapa ya? Setelah melihat nenek tua itu selesai sholat dengan sholat yang durasinya agak lama, Dokter Ihsan pun menghampiri nenek tua itu lalu berkata, "Demi Allah, engkau adalah wanita tua yang baik hati. Aku terkagum melihatmu," kata Dokter Ihsan. "Semoga Allah mengabulkan doa-doamu," katanya Dokter Ihsan seperti itu, teman-teman. Lalu nenek itu menjawab, "Demi Allah, semua doa yang telah aku doakan, aku panjatkan sudah terkabul, kecuali satu, nak." Dokter Ihsan pun bertanya, "Doa apa yang belum Allah kabulkan?" Lalu wanita tua itu pun melihat ke arah anak yang sedang tertidur. Wanita tua itu pun berkata kepada Dokter Ihsan sambil melihat cucunya, "Ini adalah cucuku. Dia menderita sakit yang tidak bisa dokter di tempat ini sembuhkan. Aku sudah kemana-mana, tapi sepertinya tidak bisa disembuhkan oleh dokter yang ada di sini." Lalu mereka mengatakan kepadaku bahwa ada dokter yang bernama Dokter Ihsan yang bisa menyembuhkan penyakit cucuku ini. Tetapi aku tidak bisa ke sana karena Dokter Ihsan itu rumahnya sangat jauh. Jadi aku selalu berdoa kepada Allah dalam sujudku. Aku berdoa untuk memudahkan Dokter Ihsan ke tempat ini, ucap neneknya sambil terseduh-seduh ya, melihat cucunya terbaring tidak berdaya, teman-teman. Lalu Dokter Ihsan kaget. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Wahai nenek, ini adalah berkat doamu. Berkat doamu, pesawat yang kutumpangi mengalami trouble, mengalami masalah dan harus diperbaiki dalam jangka yang lama. Karena doamu, mobil yang ku kendarai menuju ke tempat yang aku tuju tersesat. Demi Allah, ini adalah perintah Allah untuk menyembuhkan cucumu, ucap Dokter Ihsan sambil menangis, teman-teman. Masya Allah, seperti itu ya ternyata. Lalu neneknya bilang gitu, "Ya Allah, ternyata engkau adalah Dokter Ihsan. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, engkau telah mengabulkan doaku. Tidak sia-sia aku selalu berdoa yang sama. Tidak sia-sia ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah," ucap neneknya. Masya Allah ya teman-teman. Masya Allah, ternyata dalam kisah ini tidak ada yang sia-sia ya teman-teman. Kita terus berdoa kepada Allah, berdoa yang sama, meminta yang sama, hajat yang kita doakan pada sujud kita. Walaupun Allah tidak mengabulkannya pada saat itu, kalau kita terus mengulang-ulangnya, ternyata Allah mengabulkannya, teman-teman. Mungkin tidak hari ini, tidak juga besok, tetapi suatu hari nanti Allah akan mengabulkan doa yang kita panjatkan. Masya Allah, hebat banget ya ternyata. Ini namanya miracle of doa. Gitu ya teman-teman, Masya Allah. Lalu jika misalnya doa yang kita panjatkan belum terkabul atau memiliki sesuatu yang lain dari apa yang kita pinta, itu kita tidak boleh marah, teman-teman. Ternyata ada sesuatu hal baik yang Allah rencanakan untuk kita ya. Seperti tadi cerita tentang Dokter Ihsan. Seperti itu teman-teman. Sekian cerita singkat hari ini. Zahra undur diri, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jadi jangan pantang menyerah dalam berdoa, pasti Allah kabulkan ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe Aki channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.